orang dari Dukcapil, maksudnya kerja di Dukcapil pernah nyarankan juga kalau di fotokopi, kalau di HP itu di KTP itu nggak boleh merubah data satu huruf satu angka tuh nggak boleh. Soalnya keaslinya jadi malah hilang kalau dirubah. Nama saya Pak Rio, aslinya tinggal di Koja Baru. Di sini baru berapa bulan, baru 5 bulan di Kampung Bogor. Jasa perbaikan KTP baru kurang lebih 1,5 tahun. Kenapa bisa kepikiran jasa perbaikan KTP? Karena kebetulan kemarin itu mau usaha dagang itu modalnya lagi habis, jadi kebetulan ada saudara, ada adik yang ngerja seperti kayak gini jasa, jadi saya ikutan seperti kayak gini. Belajarnya itu lama nggak? Apa aja yang dipelajarin dari jasa KTP itu? Ya paling cara-cara bungkus, cara nulis, terus cara-cara bukanya bagaimana supaya nggak sobek, kertas dari KTP yang tertulis di belangko itu, kayak gitu aja. Oh, dibilang kesulitan, apa kesulitan? Yang paling sulit gitu? Sulit itu nulis. Kalau yang sudah pudar itu, yang sudah terhapus dari belangko itu, kalau ditulis itu agak susah, agak sulit karena udah licin. Itu doang. Licinnya biasanya karena udah nggak ada plastiknya, itu udah terkikis gitu, udah pudar. Jadi nulis di belangko langsung itu licin ya, nggak bisa nempel, itu tinta pulpen itu nggak bisa nempel. Terus Bapak sebelum jasa perbaikan KTP itu bekerja sebagai apa? Dagang, usaha dagang. Dagang apa? Dagang kacamata, dagang perabotan, dagang apa aja. Kadang-kadang ngojek juga. Tapi asli memang Jakarta atau? Asli orang seberang. Orang seberang? Iya, Sumatera. Tapi Udah lama tinggal di Jakarta, tinggal di Priuk. Baru dalam rangka ini aja, sejak corona ini aja, musim corona ini aja. Kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Rame nggak orang? Awal-awalnya tahun-tahun pertama itu rame, alhamdulillah. Tapi sekarang ini karena mungkin udah ada sebagian, udah ya banyak yang sudah ada perbaikan jasa juga. Kalau omset itu biasanya per hari itu berapa? Omset itu relatif, kadang-kadang pernah juga nggak penglaris. Dari tingkat kesulitan itu biasanya Bapak ngenain biaya itu berapa sih? Antara 15 sampai paling mahal 30, paling termahalnya. Termahal itu 30 dengan kerusakan yang seperti apa? Nulis sama plus ganti foto. Nulis plus ganti foto. Nah kalau ganti foto itu fotonya nyetak sendiri apa dia yang bawa? Ngeprint sendiri, dia foto dari HP, ngeprint ke fotokopi. Kita di sini cuma sebatas memasang aja, menempelkan di KTP. Pernah ada yang ingin memanipulasi KTP nggak? Sering. Tapi kita nggak pernah mau, kita harus tolak. Karena di situ kan pernah juga orang Dukcapil, pernah ada orang dari Dukcapil, maksudnya kerja di Dukcapil pernah nyarankan juga kalau di fotokopi, kalau di HP itu di KTP itu nggak boleh merubah data satu huruf satu angka tuh nggak boleh. Soalnya keaslinya jadi malah hilang kalau dirubah. Biasanya kalau orang-orang yang mau merubah KTP gitu keperluannya, kepentingannya tuh buat apa? Ya paling buat ngelamar kerja, paling merubah status itu aja.
itu Bapak itu buka mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, kalau bulan puasa ini di atas duhur biasanya buka sampai sore. Kecuali hari-hari biasa di luar bulan puasa jam 7, jam 8 pagi sampai jam 5. Nah ini kan di sini ada KTP, selain KTP ada BPJS, NPWP, KTA ya, kartu vaksin. Nah itu semuanya prosesnya sama atau beda-beda? Sama, kecuali kayak SIM. Kalau SIM itu foto nggak bisa diganti karena di belakang SIM itu kan ada logo dari Polri, kayaknya nggak bisa. Terkecuali KTP. Kalau KTP itu kan cuma backgroundnya kan ada 2, pertama biru, yang 2 merah, polos. Iya terus? Udah. Jadi di antara sekian banyak ini yang tersulit tuh SIM ya? SIM SIM. SIM tuh nggak terlalu banyak perubahannya, nggak bisa banyak dirubah. Paling sulit itu dari antara KTP, BPJS, NPWP dan lain-lainnya, pengerjaan itu berapa lama Pak? Sesulit-sulitnya? Sesulit-sulitnya paling 15 sampai 25 menit. Itu apa aja tuh yang dikerjain tuh? Nulis nulis sama masang ditumpuk ulang lagi itu yang sudah ngelupasnya, habis itu dilaminating manual. Itu aja. Ya itu sederhana aja tuh, gunting, karter, sama plastik dorongnya buat merekatnya itu. Terus pembersih, minyak kayu putih sama alkohol campur. Udah itu aja. Nah kalau fungsinya minyak kayu putih itu sendiri? Pembersih aja. Untuk pembersih? Nah, kalau alkohol? Ya sama, fungsi pembersih. Boleh dicampur, boleh enggak. Ada yang beda nggak itu? Nggak ada, sama aja. Maksudnya kenapa Bapak lebih milih mangkal di pinggir jalan gitu, kenapa nggak bikin kios? Ya pertama nggak punya modal buat sewa kios gitu. Kalau di jalan ini kan lebih terbuka, jadi semua orang kan bisa lihat. Kalau di toko itu kan kadang-kadang orang-orang tertentu aja yang lihat, kan karena tersembunyi kan nggak banyak dilihat orang, gitu aja. Terus tanggapan dari kayak konsumen gitu? Ya alhamdulillah sejauh ini belum pernah ada yang komplain, belum pernah, alhamdulillah. Malah banyak yang ucap terima kasih, itu terbantu gitu. Banyak nggak konsumen yang balik lagi yang? Banyak, sering banyak. Terus kalau dari kelurahan atau dari mana gitu, pernah ada yang negor gitu ya? Negor atau nyamperin ke sini ngobrol? Belum pernah. Belum pernah gitu? Belum pernah. Ya di sini kan sifatnya kan serba manual, jadi nggak ada alat canggih, nggak bisa. Jadi kecil kemungkinan buat merubah data itu nggak ada sama sekali. Dan memang kita nggak mau merubah data sama sekali, sekalipun kita dikasih iming-iming duit sekian-sekian gitu. Pernah, tapi ada yang pernah. Berapa tuh Pak? Pernah ada yang mau ngasih 200, cuma nulis 1 huruf aja, kita nggak mau. Ngasih 200.000, kita, merubah 1 huruf. Namanya SIM kayak P1 berubah jadi P2 umum gitu. Kan 1 angka doang, cuma tulis 1. Tapi kita kan nggak mau, kita nolak. Soalnya kan nggak bermanfaat juga buat yang malsuin gitu kan, nggak beda toh. Kecuali kita alat canggih, kita kan serba manual. Nggak tahu kalau di luar sana, kita nggak tahu. Tapi kalau di sini kita memang berprinsip kayak gitu, kita konsisten. Apa alasannya Pak? Ya pertama nggak manfaat buat orang lain, soalnya kan palsu. Yang kedua kita juga nggak merasa nggak enak, nggak nyaman juga kalau makan sesuatu yang nggak dibenarkan. Terus rencana kedepannya mau kayak gimana nih Pak? Ya pengennya lebih bagus lagi sih, lebih baik lagi. Maksudnya kalau ada modal bikin usaha lagi. Kalau ini sih nggak bisa dilepasin karena buat sampingan aja ini nanti. Seandainya punya modal.
Terus tadi harapannya gimana Pak buat jasa ini? Periklan Ya sebetulnya ke depan ini kan kalau bisa mah lebih baik lagi, kalau kayak kita kan kalau bisa ada alat-alat yang memang agak bagusan dari manual ini, sepanjang itu nggak merubah data, terus nggak juga dapat komplain dari pihak-pihak kelurahan, kecamatan, terus dari Dukcapil juga. Jadi di sini kan kita kan saling membutuhkan yang lagi memerlukan mendesak gitu. Itu aja.